di tempat lain itu kan bludak sampai rumahnya masing-masing. Saya nggak pengen masjid Darul Falah itu budak sampai rumah masing-masing. Nggak seperti itu, tapi paling nggak budak sampai Serambi lah. Jemaah subuh rahimakumullah. Yang pertama kita perlu bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita diberi oleh Allah keringanan hati, keringanan langkah untuk bisa melaksanakan satu ibadah yang nilainya sangat mahal. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Man shollas subha fi jama'atin faka'annama shollal laila kullah." Siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia seperti sholat sunnah semalam suntuk. Adakah di antara kita yang pernah sholat semalam suntuk? Kayaknya memang berat kita sholat semalam suntuk, tapi Allah memberikan keringanan kepada kita agar bisa menikmati keutamaan sholat semalam suntuk dengan kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan nanti habis Ramadan sholat subuh masih sekian ya jamaahnya. Kalau di tempat lain itu kan bludak sampai rumahnya masing-masing. Saya nggak pengen masjid Darul Falah itu budak sampai rumah masing-masing. Nggak seperti itu, tapi paling nggak budak sampai Serambi lah. Seperti umroh. Pengalaman saya Pak di Denpasar itu kalau jamaahnya itu masjidnya besar, jadi digunakan untuk kecamatan mungkin. Sholat subuh itu sampai di luar itu. Kok kayak umrah ya saya gitu loh, Denpasar itu. Namanya kampungnya Wonosari Pak. Kemudian kalau pas Senin itu maghrib buka bersama bareng, wah, kok seru ya. Kayaknya di kampung yang seperti ini yang minoritas malah justru militan. Mungkin perlu juga kita sekali waktu, bapak-bapak ini kita, mungkin ide ini bisa nggak kita sekali waktu mengadakan buka puasa yang sunnah, misalnya Senin atau Kamis. Di Bali bisa Pak, mesti ada yang bawa makanan itu. Saya tanya, ini setiap Senin dan Kamis? Iya, makanannya dari mana? Ya dari jamaah, mereka bawa. Ada yang bawa kurma, ada yang bawa kue, ada yang bawa minuman dari jamaah. Dan ini yang pertama, kalau kita pengen merasakan kenikmatan sholat semalam suntuk, kita sholat subuh dengan berjamaah. Yang kedua, kalau kita pengen merasakan kenikmatan puasa selama setahun, sudah adakah yang di sini yang melaksanakan puasa selama setahun? Ada jalan keluarnya Pak, kalau kita pengen menikmati puasa selama setahun. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian diikuti selama 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama setahun. Mungkin jamaah sekalian tahun lalu sudah melaksanakan ya amalan sunnah puasa Syawal selama bulan Syawal 6 hari. Pelaksanaannya yang aturannya adalah tidak boleh di tanggal 1. Tanggal 1 Syawal itu haram melaksanakan puasa. 1 Syawal, kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah itu tidak boleh melaksanakan puasa. Itu diharamkan. Jadi kalau puasa Syawal itu dilaksanakan selain tanggal 1. Apakah harus berurutan 2, 3, 4, 5, 6, 7? Tidak Pak. Tapi ada beberapa budaya Pak di daerah Brebes, daerah Tegal, daerah Pekalongan, saya ngomongnya ngapak-ngapak kue. Makan numpak bis, balikin numpak bis maning gitu. Orang ngapak-ngapak itu yang di daerah Brebes itu ada tradisi bodo kupat kalau nggak salah. Betul ya? Ada yang dari ngapak-ngapak nggak di sini? Ada? Oh, dari mana Bapak? Dari? Cilacap. Abangnya yang ngapak-ngapak ya? Oh iya, makanya numpak bis, baliknya numpak bis maning. Pada mabuk. Pada kumpul kabeh kiye, kayak dulu waktu teman-teman saya SMA kan banyak Pak.
teman-teman saya SMA dari Bumiayu, dari Slawi, dari Tegal, itu banyak sekali teman saya SMA itu. Kalau pas di kos itu pada kumpul, wah kaca-kaca pada kumpul kabeh kiye. Nek ora kapak ora kepenak ya. Jadi teman-teman di budaya di Brebes, di Cilacap ada nggak Pak? Di Brebes, di Pemalang itu ada namanya budaya Bodo Kupat. Itu mereka hari 1 Syawal sholat Id, kemudian mereka bareng-bareng puasa 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus hari itu bareng-bareng Bodo Kupat. Jadi nggak harus seperti itu, nggak harus urut Pak. Bisa kalau tanggal 2, tanggal 3 itu agak berat ya, karena kita masih menerima tamu. Paling kalau nggak minggu kedua itu. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Bisa urut, bisa tidak. Jangan sampai tanggal 1. Mari bapak-bapak yang sudah mengamalkan, ibu-ibu yang sudah mengamalkan, ibu-ibu siapa mengamalkan ibu ya? Besok insya Allah tahun ini kita sudah berniat puasa Syawal. Jadi mari kita ngopeni hal yang kecil kayak gitu Bapak Ibu sekalian, yang sholat subuh berjamaah kita openi, karena kita seperti sholat sepanjang malam, sholat sunnah sepanjang malam. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa Syawal 6 hari, itu seperti puasa 1 tahun penuh. Dan inilah yang menjadi kasih sayang Allah kepada kita, bahwa setiap ibadah itu akan dilipat-lipatkan balasannya. Makanya kita itu sebenarnya sudah dimotivasi oleh Allah, kalau kamu begini dapat seperti ini dan lebih. Kalau Allah memberi balasan itu nggak sama Pak, pasti lebih. Inilah kenapa kita harus beribadah yang sungguh-sungguh, karena Allah juga akan memberikan kepada kita rezekinya dengan sungguh-sungguh. Siapa yang tadi malam saya sampaikan, siapa yang beribadah sungguh-sungguh, maka hatinya akan diberi rasa kaya. Ketika hati kita merasa kaya itu, kalau anak-anak sekarang mengatakan nggak gampang sensi, nggak baper. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan, dan kita sudah akan, insya Allah nanti malam kita sudah masuk bulan Syawal. Dari saya secara pribadi maupun keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Apabila saya dan keluarga dalam berinteraksi, berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian ada banyak kesalahan, kami mohon dimaafkan, dan kita akan memulai hidup baru dengan semangat ibadah yang baru, semangat silaturahim yang baru. Dan nanti saya tunggu jam 10 nih Pak Dul, sholat gerhana. Termasuk itu sunnah juga. Sunnah itu yang akan menjadikan, ketika kita melaksanakan sunnah itu menjadi identitas Pak. Besok ketika Rasulullah akan memberikan syafaat di hari kiamat, yang sering melaksanakan sunnah itu akan tampak lebih jelas. Makanya kita mulai menunjukkan identitas kita.